wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widla Gustiani dari kelas 2 BPGSD dengan nomor NIM 241186206110. Di sini saya akan memenuhi tugas video UTS dari mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Abduluddin SPDI MPDI, yaitu dengan pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian dan ciri-ciri belajar dan pembelajaran. Belajar adalah usaha seseorang untuk mengetahui yang tidak tahu menjadi tahu. Menurut teori Behabersis, belajar adalah terjadi perubahan tingkah laku seseorang. Ciri-ciri belajar yang pertama yaitu perubahan perilaku. Belajar ditandai dengan adanya perubahan perilaku, baik itu dalam aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Yang kedua, bersifat relatif permanen. Perubahan hasil belajar cenderung bertahan lama, bukan hanya sesaat. Yang ketiga, akibat dari pengalaman. Belajar terjadi karena adanya interaksi dengan lingkungan, pengalaman atau latihan, bukan karena faktor bawaan. Yang keempat, yaitu tujuan tertentu. Aktivitas belajar biasanya diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu. Misalnya, memahami konsep, menguasai keterampilan, dan sebagainya. Yang kelima, yaitu proses aktif. Belajar melibatkan keterlibatan aktif individu, baik secara fisik maupun mental. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ciri-ciri pembelajaran yaitu yang pertama, kegiatan terencana. Pembelajaran merupakan aktivitas yang dirancang dengan tujuan tertentu, seperti menyampaikan materi agar peserta didik memahami dan menguasainya. Yang kedua yaitu interaksi guru dan siswa. Ada hubungan aktif antara guru atau fasilitator dengan siswa sebagai subjek utama dalam proses belajar. Yang ketiga, menggunakan metode dan media. Dalam pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, metode, dan alat bantu untuk mendukung proses belajar. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang mendukung. Pembelajaran berupaya menciptakan suasana yang kondusif agar siswa dapat belajar secara optimal. Yang kelima, yaitu mendorong keterlibatan aktif pembelajaran. Mengusahakan agar siswa aktif, bukan hanya menerima informasi secara pasif. Pertanyaan yang kedua yaitu, jelaskan tujuan dan prinsip belajar dan pembelajaran. Yang pertama, tujuan belajar untuk mengembangkan potensi diri agar individu bisa mengoptimalkan kemampuan intelektual, emosional, sosial, dan keterampilannya. Yang kedua, mendapatkan pengetahuan baru supaya peserta didik memahami konsep, teori, atau informasi yang sebelumnya belum dikuasai. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan. Belajar bertujuan untuk mengasah keterampilan praktis dan aplikatif dalam berbagai bidang. Yang keempat yaitu membentuk sikap dan karakter. Selain kecerdasan, belajar juga mengembangkan sikap positif seperti disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Yang kelima, menguasai diri dengan lingkungan. Membantu individu beradaptasi dengan perubahan dan tantangan dalam kehidupan sosial dan profesional. Prinsip belajar yang pertama yaitu belajar adalah proses aktif. Siswa harus terlibat aktif secara fisik dan mental dalam proses belajar. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. Belajar harus memperhatikan kebutuhan, minat, dan karakteristik siswa. Belajar yang ketiga yaitu belajar adalah proses berkelanjutan. Belajar terjadi terus-menerus sepanjang hidup atau lifelong learning. Yang keempat, pengalaman bermakna. Belajar
belajar lebih efektif jika materi dikaitkan dengan pengalaman nyata siswa. Yang kelima, belajar melalui interaksi sosial. Banyak pembelajaran efektif terjadi lewat kerjasama, diskusi, dan interaksi dengan orang lain. Yang keenam, memberikan motivasi. Motivasi baik dari dalam intrinsik maupun dari luar ekstrinsik sangat penting untuk mendorong belajar. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengarahkan aktivitas belajar supaya siswa mencapai kompetensi tertentu yang telah ditetapkan. Yang kedua, membantu siswa memahami materi, membuat siswa mampu menguasai dan menerapkan pengetahuan baru. Yang ketiga, mengembangkan berbagai aspek seperti aspek kognitif atau pengetahuan, afektif, sikap, dan psikomotorik keterampilan. Yang keempat, meningkatkan kemandirian belajar agar siswa mampu belajar sendiri dan tidak bergantung sepenuhnya pada guru. Prinsip pembelajaran. Yang pertama, individualisasi. Setiap siswa unik, jadi pembelajaran perlu mempertimbangkan perbedaan individu. Yang kedua, aktivasi. Siswa perlu aktif berpartisipasi, bukan sekedar mendengarkan. Yang ketiga, motivasi. Guru harus membangun motivasi belajar agar siswa semangat dan bertahan dalam belajar. Yang keempat, umpan balik. Pemberian umpan balik penting agar siswa tahu sejauh mana kemajuan mereka. Yang kelima, keterkaitan. Materi yang diajarkan harus berkaitan dengan kehidupan nyata agar terasa relevan. Yang keenam, kreativitas dan inovasi. Pembelajaran perlu mendorong siswa berpikir kreatif dan menemukan solusi baru. Pertanyaan yang ketiga yaitu, jelaskan pengertian, perbedaan dan contoh implementasi dalam pembelajaran, teori behavioristik, dan teori konstruktivistik. Yang pertama yaitu, teori behavioristik adalah berpendapat bahwa belajar adalah proses perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur. Teori ini berfokus pada perilaku yang dapat diamati seperti respon terhadap stimulus dan mengabaikan proses mental yang terjadi dalam otak. Teori konstruktivistik adalah teori berpendapat bahwa belajar adalah proses aktif membangun pengetahuan dan pemahaman melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Teori ini berfungsi pada proses mental yang terjadi di dalam otak dan menganggap bahwa siswa aktif membangun pengetahuan mereka sendiri. Contoh implementasi dalam pembelajaran yang pertama, behavioristik adalah guru memberikan soal latihan berulang-ulang dan memberikan hadiah untuk jawaban yang benar. Yang kedua, metode drill, latihan soal matematika bertingkat. Contoh implementasi dalam pembelajaran teori konstruktivistik. Yang pertama, siswa melakukan eksperimen sains sendiri untuk memahami konsep. Yang kedua, diskusi kelompok untuk menyelesaikan masalah nyata. Perbedaan utama antara teori behavioristik dan teori konstruktivistik adalah, yang pertama, fokus. Teori behavioristik berfokus pada perilaku yang dapat diamati, sedangkan teori konstruktivistik berfokus pada proses mental yang terjadi dalam otak. Yang kedua, peran siswa. Teori behavioristik menganggap siswa sebagai penerima pasif informasi, sedangkan teori konstruktivistik menganggap siswa sebagai aktor aktif yang membangun pengetahuan mereka sendiri. Yang ketiga, metode pembelajaran. Teori behavioristik menggunakan metode pembelajaran yang lebih tradisional, seperti penggunaan reward dan punishment. Sedangkan teori konstruktivistik menggunakan metode pembelajaran yang lebih inovatif, seperti metode inquiry. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.